Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani dari TK DWP Ranagansari, Kecamatan Triorejo, adalah CGP 8 Kabupaten Gresik. Dalam rangka tugas 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara bersama 2 kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pertama yaitu Ibu Nur Afifah SPD dari TK DWP Ranagansari. Dan yang kedua Ibu Uut Fitrindasari dari TK DWP Mulung 1. Bu Uut. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabarnya hari ini Bu Uut? Alhamdulillah baik, sehat. Saya mohon waktunya sebentar untuk wawancara dalam tugas saya CGP 8, yaitu tentang apakah selama menjadi kepala sekolah di sini
Ibu Ut pernah menemukan suatu kasus sampai yang berhubungan dengan wali murid maupun dengan siswa. Nih, sebenarnya ini kan saya sebagai kepala sekolah baru menjabat tahun pelajaran 2023-2024 ini. Jadi termasuk terhitung baru nih. Dan selama menjabat dalam kurun waktu beberapa bulan ini, waktu awal-awal menjabat itu saya sudah mengalami yang namanya istilahnya apa ya? Ada suatu dilema etika seperti itu. Nah, Bisa lebih rinci seperti apa itu ya? Oke, jadi di awal tahun pelajaran ini kan, biasanya kita itu mendapatkan murid yang tidak terlalu banyak. Nah, di tahun ajaran baru ini, alhamdulillah kita mendapat murid yang jumlahnya itu lebih dari 30, yaitu sekitar 37. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya alhamdulillah itu hal yang baik, tapi juga ada dilemanya juga seperti itu. Oke. Dilemanya itu dalam hal begini. Dalam hal pertama, kita kan ruang kelas kita cuma ada 2. Guru di TK DWP Mulun 1 ini juga terbatas, hanya ada 3 guru dan 1 kepala sekolah. Nah, di sini tuh saya bingung untuk membagi waktu masuk anak-anak. Apakah masuk pagi semua atau masuk siang semua? Nah, itu menimbulkan ada hal pro dan kontra dalam hal itu. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kalau kasus itu termasuk dilema etika atau termasuk yang rujukan moral? Ya. Dari kasus ini saya melihatnya itu di antara 2 hal ini, saya lihat dua keputusan itu sebenarnya adalah keduanya itu jika saya ambil salah satu itu adalah hal yang benar. Jadi karena kedua hal ini benar, maka termasuk dalam dilema etika. Di sini saya mengalami dilema etika antara jangka pendek dan jangka panjang. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama kasus dilema etika tadi? Hal yang saya lakukan terutama begini ya, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu hal-hal yang bertentangan itu, apakah menyangkut nilai moral seperti itu, ataukah menyangkut etika atau norma. Terus saya juga melihat siapakah yang terlihat dalam dilema etika ini. Di sini saya melihat juga melibatkan dari pihak sekolah, gurunya, kepala sekolah, wali murid orang tua, dan juga anak-anak. Itu adalah pihak yang terlibat. Terus juga saya berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kejadian ini, dengan dilema etika ini. Saya melihat fakta-fakta di sini adalah jumlah murid kita banyak, tetapi faktanya guru kita terbatas dan juga ruang kelas kita terbatas. Itu menjadi fakta-fakta yang berkaitan dengan dilema etika ini. Terus juga pembelajarannya anak-anak. Terus setelah itu juga setelah melihat fakta-fakta itu, saya melakukan perbandingan, pengujian benar atau salah. Saya melihat dari segi, misalnya jika saya membagi anak menjadi 2 kelas, menjadi 2 sesi pagi dan siang, atau pagi semuanya, saya lihat apakah ini misalnya nanti bertentangan dengan hukum atau ketika profesi sebagai guru seperti itu. Terus juga keyakinan saya kira-kira benar tidak ya seperti itu. Terus juga setelah itu saya mengadakan pengujian paradigma benar dan juga benar. Di sini kalau saya melihat dari jangka pendek itu benar. Kalau misalnya saya membagi, misalnya tidak membagi Bu ya. Iya. Kalau tidak membagi ini, jangka pendeknya itu kan anak-anak masuk pagi semuanya. Jadinya anak-anak itu bisa fresh kalau menerima pembelajaran. Tetapi kalau dilihat dari segi jangka panjangnya, pembelajaran itu tidak bisa optimal karena jumlah muridnya kan banyak, otomatis gurunya juga kewalahan. Sudah capek. Itu dari jangka panjangnya. Jadi benar-benar kita harus timbang mana yang kita pakai, mau kita ambil jangka pendek tidak dibagi
atau dari jangka panjang ke depannya. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian sesudah itu kita juga harus melakukan itu namanya resolusi, prinsip resolusi. Jadi keputusan saya ini mau saya ambil berdasarkan hasil akhirnya, ataukah berdasarkan peraturan, atau berdasarkan rasa peduli. Jadi benar-benar harus kita timbang, Bu ya. Kita kira kita itu peraturannya ini sudah sesuai enggak? Atau mau berdasarkan hasil akhir yang mana kita pakai? Kemudian berikutnya langkah sebelum mengambil keputusan adalah kita ada yang namanya opsi trilema ya. Trilema istilahnya itu ya, trilema pada anak itu. Trilema itu kita biasanya dilema, ada dua keputusan. Kalau opsi trilema ini kita kan biasanya ada keputusan alternatif istilahnya. Jadi kadang-kadang di antara dua keputusan ini tiba-tiba muncul, oh ternyata ini tuh lebih baik saat waktu berjalan seperti itu. Ya, kemudian kita juga setelah itu kita buat keputusan. Keputusan mana berdasarkan hasil langkah-langkah tadi kita buat keputusan. Akhirnya di sini saya memutuskan anak-anak saya bagi menjadi sesi 2 pagi dan siang. Tentunya juga dengan wali murid. Setelah itu nanti kalau sudah berjalan nanti kita akan refleksikan lagi apakah sudah tepat atau belum. Seperti itu. Kalau untuk tantangannya, misalnya pengambilan keputusan tadi, tantangannya seperti apa ya? Tantangannya di sini tentunya kita ini kan istilahnya menghadapi wali murid ya. Banyak wali murid, tentunya kita harus bagaimana mensosialisasikan kepada wali murid yang berbeda pendapat dengan kita. Kita harus benar-benar, oh seperti ini loh Bu, jika kita mengambil seperti ini, sisi baiknya seperti ini, kita beritahukan kepada wali murid sehingga mereka bisa menerima keputusan yang kita ambil. Untuk gurunya mendukung ya Bu, semuanya mendukung keputusan Ibu tentang ini, hal ini, kasus ini ya. Sebelum mengambil keputusan, tentunya kita semuanya pihak sekolah dari kepala sekolah dan guru sebelum ke wali murid tentunya kita mengadakan musyawarah, kita berunding, kita cari satu kesepakatan. Jika sudah sampai ke wali murid, berarti semua guru itu sudah mendukung ya. Berdasarkan kesepakatan bersama. Apakah Ibu punya jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika di sekolah Ibu? Untuk jadwal khususnya tidak ada, tetapi ketika kita mengalami suatu dilema etika, maka kita akan berusaha menyelesaikannya segera mungkin, seperti itu. Menurut Ibu, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Tentunya faktor pendukung itu dari ibu saya. Mereka banyak memberi masukan kepada saya. Dari semua hal tadi yang Ibu sampaikan tentang langkah-langkah penyelesaian kasus dilema etika yang terjadi di TK Dharma Wanita Satuan Mulung 1 ini, apa pengalaman yang bisa diambil? Misalnya pengalaman yang bisa diambil dari pengambilan keputusan dilema etika tadi. Dalam setiap pengambilan keputusan itu tentunya apapun keputusan yang kita ambil pasti ada suatu namanya istilahnya itu resiko. Ada sebuah tantangan juga. Tetapi bagaimana kita harus benar-benar apapun resiko itu, jika memang kita menganggap keputusan kita itu baik dan benar, kita jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan itu. Dan jika sudah dilakukan, laksanakan keputusan itu dengan baik dan kemudian lakukan refleksi. Jika keputusan itu tidak tepat, maka kita benahi agar kedepannya lebih baik. Terima kasih Bu. Dari percakapan kali ini kalau bisa saya simpulkan yaitu untuk pengambilan keputusan banyak yang kita perlu pertimbangkan. Kalau sudah yakin, kita jangan ragu, laksanakan, lakukan refleksi. Jika memang ada perbaikan
bisa kita lakukan perbaikan untuk selanjutnya menjadi lebih baik. Demikiankah Ibu? Ya, betul sekali Bu Yuli. Dari cerita pengambilan keputusan yang Ibu Uut lakukan, saya dapat analisis paradigma, yaitu tentang jangka pendek lawan jangka panjang. Dan prinsip yang Ibu Uut pilih adalah berpikir berbasis hasil akhir, di mana Bu Uut tetap ingin menjaga nama baik sekolah di masyarakat untuk di masa yang akan datang. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Bulung 1, Ibu Uut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.